Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, malam ini malam Minggu tanggal 6 November 2021 pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB, khususnya SKB tentang Satpol PP. Nah, kali ini kita fokus membahas PP nomor 16 tahun 2018 ya, ketentuan terbaru tentang Satpol PP menggantikan ketentuan yang lama yaitu PP nomor 6 tahun 2010. Kita akan bahas beberapa poin penting, selebihnya silakan kalian baca ya di rumah masing-masing. Namun sebelum itu, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait SKB CPNS. Oke Jones, langsung aja biar nggak lama-lama kita coba bahas beberapa poin penting ya. Kita mulai dari pasal 1 tentang definisi Satpol PP ya. Di PP di PP 16 ini ya, Satpol PP adalah perangkat daerah ya, didefinisikan sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi ada berapa poin nih? Satu, menegakkan perda dan perkada ya. Kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 3 poin ya. Oke. Nah, di sini ada perkada ya, peraturan kepala daerah. Jadi kalau perda itu ya peraturan daerah, perkada peraturan kepala daerah kayak Perbub ya, peraturan bupati, peraturan wali kota ya atau perwal, atau juga peraturan gubernur. Kalau di daerah gubernur provinsi ya. Nah, kalau di PP nomor 6 tahun 2010 ini sepertinya masih perda saja ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perkadanya belum ada, tapi sebenarnya kalau kita baca SOP-nya, kemarin kita sudah bahas SOP-nya ya, itu sudah dimunculkan juga terkait tugas dan fungsi Satpol PP, salah satunya adalah penegakan perkada ya. Jadi memang mungkin PP nomor 16 ini juga sebagai salah satunya adalah sebagai penyempurnaan aturan-aturan yang terkait Satpol PP ya. Oke, intinya ya 3 poin ini yang perlu kalian pahami ya, siapa tahu nanti keluar. Jadi kalian bisa menjelaskan dengan lancar, menjawab dengan lancar. Yang kedua, polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP. Ya, kalian-kalian ini nanti kalau sudah diterima ya jadi Pol PP ya. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman perlindungan masyarakat ya, konsisten ya. Jadi tugasnya adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk apa? Untuk tadi sama ya, untuk tusinya ya. Tusinya adalah tugas dan fungsinya adalah menegakkan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Kemudian apa? Ada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Nah, ini apa nih ya? Kita sudah bahas di video sebelumnya ya terkait SOP Satpol PP. Silakan bagi kalian yang belum sempat berkeluaran waktu, silakan intip videonya ya di beberapa video sebelumnya. Jadi PPNS di sini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di sini teman-teman Satpol PP, teman-teman Pol PP juga bisa diangkat sebagai PPNS asalkan telah memenuhi requirement yang berlaku, yang dipersyaratkan ya. Nah, perda saya kira sudah paham ya. Perda, perkada, menteri. Nah, silakan kalian baca sendiri ya. Kita lanjut ke pasal 2 ya. Untuk menegakkan perda dan perkada ya, ini dibentuk Satpol PP ya. Ini landasan hukum Satpol PP ya, saya kira ya. Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada tadi ya. Nah, pembentukannya ditetapkan dengan perda ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota ya. Nah, Satpol PP bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab ya. Oh, ini untuk yang kabupaten kota ya. Jadi pertanggungjawabannya adalah langsung ke kepala daerah
melalui sekretaris daerah ya. Oke, tipologi silakan kalian bahas. Nah, sekarang coba kita bab 3 tugas fungsi dan wewenang Satpol PP. Tugasnya dulu nih. Pertama tadi ya, konsisten menegakkan perda dan perkada ya. Perlu diingat perda dan perkada. Perkada itu peraturan bupati, peraturan wali kota, dan atau peraturan gubernur. Ya. Kedua, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Jadi yang nggak tertib-tertib itu ya ditertibkan ya, yang nggak tentram ditentramkan ya, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah ini jadi memang Satpol PP harus apa ya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Bukan sebaliknya gitu ya. Jangan sampai kedatangan Satpol PP malah menimbulkan apa nuansa yang tidak aman ya. Jangan ya. Jadi justru kehadiran Satpol PP harus bermanfaat ya. Harus bermanfaat dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa aman dibanding kalau tidak ada Satpol PP kan gitu ya. Ini menjadi tugas kalian nanti ke depan. Oke, pasal 6. Dalam melaksanakan tugasnya ya, Satpol PP mempunyai fungsi. Nah, jadi tadi kan tugas, fungsi dan kewenangan. Tugasnya udah ada nih ya, tiga tugas ini ya. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah penyusunan program penegakan perda dan perkada. Nah, ini ada program-programnya. Ini ya kalian nanti tugasnya salah tugasnya adalah menentukan ini ya, menyusun dan menetapkan menyusun perda dan perkada untuk kemudian menyusun program penegakan perda dan perkada ya, sesuai tusinya, ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Apalagi pelaksanaan kebijakan penegakan perda. Jadi setelah program disusun, kalian juga silakan membuat kebijakan terkait tugas kalian ya, seperti apa kebijakannya ya. Ini kan kebijakannya macam-macam ya. Antar daerah itu bisa berbeda-beda ya kebijakannya ya. Nah, kemudian apalagi pelaksanaan koordinasi. Nah, ini juga penting nih ya. Koordinasi ke siapa sih? Ya itu ke aparat yang lain ya, misalnya ke APH ya. Misalnya ke kepolisian, ke kejaksaan dan lain-lain ya, termasuk ke masyarakat, tokoh masyarakat, ke LSM ya dan lain-lain ya. Karena kan kalian nanti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka tentu koordinasi juga wajib kalian lakukan supaya apa? Supaya tugas kalian juga lebih safe, lebih aman, lebih lancar ya. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada ya, ini menjadi fungsi kalian nanti bagaimana kalian mengawasi ketaatan hukum dari masyarakat atas perda atau perkada yang telah ditertibkan ya. Karena kan memang salah satu kriteria peraturan perundang-undangan yang baik adalah uh, yang tingkat kepatuhannya itu tinggi ya. Kalau misalkan kalian buat peraturan perundang-undangan ya, misalnya bikin perda ternyata tingkat kepatuhannya rendah, banyak masyarakat tidak patuh, abai gitu kan. Nah, berarti itu salah satu indikasi bahwa perdanya itu gagal ya, tidak bagus ya. Nah, ya di sini contoh lah banyak ya kita bikin peraturan-peraturan, terutama peraturan terkait COVID-19 ya, terkait PPKM segala macam. Termasuk yang baru-baru ini peraturan terkait perjalanan ya, sebelum diganti dengan yang baru kan, itu kan untuk yang apa ada apa istilahnya, ada nomenklatur, ada redaksi. Kalau 250 km itu wajib PCR ya, kalau nggak salah ya, antigen atau PCR ya. Nah, itu saya yakin peraturan tersebut bakal dikatakan peraturan yang gagal. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengukur apakah orang ini telah melampaui 250 km atau tidak gitu kan? Ya. Nah, kalau lebih 250 km kan berarti harus PCR. Nah, terus bagaimana kita mengukurnya kan gitu ya? Nah, itu salah satu contoh peraturan yang sangat sulit untuk diimplementasikan. Dan kalau misalkan dipaksakan maka tentu tingkat kepatuhannya akan sangat-sangat rendah ya. Nah, begitu pula misalkan perda. Jadi perda ini harus disusun bagaimana supaya bisa nanti tingkat kepatuhannya tinggi. Nah, salah satunya adalah ya, setelah perdanya bagus memang bisa diimplementasikan, berarti kan tinggal masyarakatnya nih. Nah, salah satunya adalah berarti tugas kalian, fungsi kalian untuk bagaimana masyarakat tetap patuh dan tetap patuh ya dan taat terhadap perda yang telah ditetapkan. Gitu ya. Oke, pasal 7 ya. Wewenang sekarang. Tadi tugas sudah, fungsi sudah.
Oh ini ya, fungsi lain ya, berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Oke, sekarang pasal 7 bicara wewenang. Tentunya setiap pejabat, setiap petugas itu memiliki kewenangan tertentu agar pelaksanaan tugas dan fungsinya bisa dilakukan dengan baik. Termasuk kalian Pol PP nanti. Kalian punya wewenang pertama untuk melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran. Jadi kalian bisa melakukan penerimaan nih, ya. Silakan lakukan penerimaan. Tapi lakukan sesuai SOP, sesuai prosedur, ya. Bagaimana prosedurnya, bagaimana SOP-nya? Silakan kalian tonton di video sebelumnya ya terkait SOP Satpol PP. Nah, jadi bukan main asal tertibkan saja gitu ya, bukan main asal angkut-angkut aja gitu ya. Jadi ada SOP-nya. Misalnya ketika ada pelanggaran itu tentu pertama kita harus kasih surat teguran dulu ya, teguran 1 2 3, peringatan 1 2 3 baru penertiban. Penertiban juga tidak langsung ditertibkan, harus dikasih surat pemberitahuan dulu bahwa nanti tanggal sekian akan ada penertiban dan seterusnya ya. Jadi inti dari SOP ya adalah untuk menghindar apa istilahnya, salah satu tujuannya adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya apa ya korban ya. Jadi silakan kalian baca SOP tersebut ya, kalian baca dan tonton ya di video sebelumnya ya terkait SOP Satpol PP. Ini lagi hujan nih Jones ya. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar dengan jelas. Dan kebetulan saya juga lagi pilek ya. Jadi kalau suaranya terdengar agak bindeng ya mohon maaf ya. Nah, nggak tahu nih 2 hari ini pilek nih. Karena cuaca kali ya, lagi sedikit ekstrim atau pancaroba ya. Hujan terus di sini. Hampir tiap hari. Oke, kembali ke sini. B. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah ya. Ya silakan ya kalian tindak jika ada masyarakat atau warga atau badan hukum yang memang mengganggu ketertiban umum, karena ini menjadi kewenangan kalian ya. Karena tadi tugas fungsi kalian adalah menyelenggarakan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan perkada. Oh iya, ini maaf ya. Ini terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum. Jadi aparatur juga ini kewenangan kalian nih, ya. Kalau misalkan ada aparat lain di dinas A misalnya, dia melakukan pelanggaran atas perda ya, kalian juga berhak untuk menindaknya. Jadi jangan takut ya. Maksudnya kalian punya wibawa, kalian punya kewenangan, berarti kalian juga harus menunjukkan ketegasan dan kewibawaan kalian terhadap aparatur yang lain. Ini aparaturnya bukan juga aparatur Pemda ya, tapi aparatur secara keseluruhan. Berarti bisa aparatur Pemda, bisa aparatur pemerintah pusat dan lain-lain ya. Jadi jika melakukan pelanggaran ya, maka kalian bisa melakukan penindakan ya. Ini juga ya. Nah, aparatur penertiban, menindak ya, melakukan tindakan penyelidikan ya, kemudian melakukan tindakan administratif ya. Ya. Yang melakukan pelanggaran. Nah, dalam pasal 8, dalam melaksanakan penegakan perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda ya. Jadi PPNS itu kan mungkin tersebar ya mungkin ya di beberapa OPD mungkin. Nah, kalianlah nanti menjadi koordinatornya. Nah, ini dalam melaksanakan tugas kalian ya, yaitu penegakan perda dan seterusnya, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan, nah tadi kan juga ada apa fungsi koordinasi ya. Fungsi apa tugas tadi di atas? Tugas ya kalau nggak salah ya. Silakan kalian baca lagi lah. Ya, berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah kalian ya. Oke. Dan seterusnya. Pasal 9, penyidikan. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku. Peraturan perundang-undangan. Pejabat penyidiknya siapa? Nah, ini tadi PPNS ya. Jadi selain bukan ini ya maksudnya. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk PPNS ya. Jadi bisa juga yang melakukan fungsi penyidikan adalah PPNS ya. Yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah. Jadi sekali lagi kalian nanti bisa diangkat sebagai PPNS. Jadi penyidik ya. Keren ya.
Makanya tingkatkan kinerja kalian nanti ketika kalian sudah diangkat sebagai CPNS dan PNS. Oke, penunjukan PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Jadi kalau tadi kan penyelidikan ya, di mana tadi? Mana tadi ya penyelidikan? Nah, ini kalau penyidikan, bedanya penyelidikan sama penyidikan apa sih? Kalau penyelidikan itu kita masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti ya terkait indikasi atau dugaan pelanggaran ya. Pelanggaran dalam hal ini berarti pelanggaran terhadap Perda atau Perkada. Nah, kalau penyidikan ya, kalau penyidikan itu berarti sudah ada bukti, sudah ada tersangka. Nah, kalian tinggal lakukan penyidikan atas bukti-bukti lanjutan ya untuk bisa dilanjutkan ke apa istilahnya kalau secara hukum penuntutan ya, tapi kalau di sini eh, di SOP saya lupa ya, kayaknya nggak sampai penuntutan. Intinya nanti setelah jadi tersangka, setelah ada tersangka baru kalian lakukan penyidikan. Itu ya. Jadi bedanya penyelidikan sama penyidikan, penyidikan sudah ada tersangka ya. Kalau penyelidikan belum. Nah, di sini PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran. Kemudian, nah PPNS menyampaikan hasil penyidikan tersebut ya kepada penuntut umum ya. Ya benar ya, berarti setelah penyidikan kemudian adalah penuntutan ya. Penuntutan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian untuk diproses lebih lanjut ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalian penyidik PPNS nanti berkoordinasi dengan penyidik kepolisian ya. Jadi keren lah, nah ini tugas-tugas PPNS keren. Keren banget. Makanya kalian terus berkinerja supaya bisa diangkat sebagai PPNS. Oke. Pasal 10, penyelenggaraan penegakan Perda Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan kode etik. Nah, standar operasional, prosedur, dan kode etik diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, standar operasional, prosedur, SOP. Ini waktu itu kita bahas, cuma masih Permendagri nomor berapa itu ya? Nomor 54 tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Silakan kalian tonton di beberapa video sebelumnya sudah kita bahas dengan detail, dengan rinci. Ini tapi masih mengacu ke PP nomor 6 tahun 2010. Nah, yang terbaru saya belum menemukannya ya. Apa memang sudah ada atau memang belum diterbitkan, saya belum tahu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti uh, ada yang lebih tahu gitu ya, silakan kalian update, silakan kalian informasikan di kolom komentar. Oke. Tapi saya kira secara substansial itu masih mirip. Nanti kalaupun ada yang terbaru, itu nggak akan jauh berbeda dengan SOP yang lama. Palingan ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya menyempurnakan ya. Pasal 11, ini berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meliputi kegiatan apa aja nih? Nah, deteksi, cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli. Nah, ini kalian juga nanti patroli nih kan. Nah, patroli ya. Malam-malam patroli, ya, keren ya. Pengamanan, pengawalan. Nah, jadi kalian juga bisa sebagai patwal ya, mengawal pejabat dan atau VVIP ya, VVIP dan VIP. Penertiban, penanganan unjuk rasa. Nah, ini kerusuhan kalau ada kerusuhan ya, unjuk rasa dan kerusuhan massa, kalian turun tangan juga ya. Nah, jadi kalian harus siap nih. Harus siap. Biasanya juga ya kerja bareng kepolisian juga ya. Oke. Pasal 12. Oke. Nah, ini ya, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ya dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi ya. Ini ya termasuk kerusuhan massa ini kan resiko tinggi ya, termasuk misalnya misalkan ada pembebasan lahan ya, pembebasan lahan pemerintah. Nah, biasanya kan tuh ada warga yang tinggal secara ilegal di situ, kemudian wajib direalokasi ya. Kadang-kadang ya penghuni di situ antipati ya terhadap kita gitu ya, terhadap Pol PP. Nah, itu kan risiko tinggi juga ya. Nah, itu kalian juga perlu berkoordinasi dengan
teman-teman dari Polri dan atau TNI ya. Pasal 13, penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat. Ini jelas ya. Silakan. Ini biasanya mitra kerjanya dengan Babinsa, Bambit Kantipnas, kemudian tokoh masyarakat ya, pengurus RT, pengurus RW ya. Nah, ini juga saran saya juga nanti kalian kalau sudah jadi Pol PP, silakan kalian juga tergabung dalam kepengurusan RT RW. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa mensosialisasikan terkait fungsi kalian, yaitu menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan seterusnya ya. Nah, ini pembinaan terhadap masyarakat ya. Ini kan pembinaan-pembinaan ini adalah berarti kalian harus turun langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan kalian tergabung dalam kepengurusan RT dan RW. Oke, SDM ya. Anggota Satpol PP diangkat dari PNS. PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Pol PP. Nah, ini kalian di sini sebagai pejabat fungsional Pol PP ya. Nah, kalian nanti ya, huruf B dan C nih, pejabat administrasi atau pejabat fungsional dapat memiliki kualifikasi sebagai pejabat PPNS ya. Bisa kalian nanti diangkat sebagai PPNS. Oke, pejabat ini silakan kalian baca lagi ya. Pol PP wajib mengikuti diklat dasar. Nanti kalau kalian sudah diterima sebagai CPNS, pemberkasan, gak lama lagi kalian akan mengikuti diklat dasar ya. Atau diklat prajabatan. Oke. Oke, pasal 20. Nah, ini berkaitan dengan kode etik ya, norma-norma yang berlaku segala macam. PNS Satpol PP wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kalau yang viral-viral itu kan viral-viralnya ini ya terkesan ya. Ya, mungkin oknum kali ya kalau kita nyebutnya ya. Oknum-oknum yang menimbulkan noda bagi Satpol PP ya, menimbulkan noda hitam bagi Satpol PP ya, sehingga menimbulkan kesan bahwa Satpol PP itu identik dengan kekerasan ya, main hakim sendiri, tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu ya, karena oknum. Saya yakin sebagian besar dari Satpol PP itu pasti sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, termasuk kalian nanti juga wajib ya, wajib menjaga nama baik kalian, menjaga institusi kalian ya, yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika ya. Bagi yang muslim ya, bagi yang muslim silakan kalian menjaga syariat kalian ya, sholat 5 waktu ya, tunjukkan bahwa kalian tuh religius ya, bukan untuk riya dan segala macam, tapi untuk menjaga marwah kalian gitu ya. Ya, kemudian begitu pula untuk teman-teman dari agama lain juga silakan tunjukkan bahwa kalian religius ya. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif ya, ini juga penting ya untuk kita bertindak objektif, artinya tidak pilih kasih, maksudnya sesuai dengan tugas dan fungsi kalian, harus profesional ya, dan tidak diskriminatif artinya ya ke siapapun sama ya, jangan ke si A masyarakat kalian sangat tajam, tapi giliran ke si B yang merupakan aparat misalnya kalian malah tumpul gitu ya. Jadi harus sama-sama tegas, sama-sama tajam ya. Dan yang terpenting memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ya. Itu saya kira. Jadi tunjukkanlah bahwa kalian ASN yang profesional ya dalam bekerja. Kemudian apalagi? Ini berkaitan dengan kewajiban Pemda ya, memenuhi hak PNS Satpol PP, menyediakan sarpras minimal Satpol PP ya, melakukan pembinaan teknis. Nah, ini kalau hak-hak kalian ya, silakan kalian baca sendiri. Hak-haknya apa saja ya. Kemudian sarprasnya apa saja, gedung kendaraan operasional, perlengkapan operasional ya, termasuk pentungan, nanti kalian bawa-bawa pentungan tuh. Ya. Kalau ada yang nakal enggak ya, sesuai prosedur ya, tetap sesuai prosedur.
perlengkapan perorangan, perlengkapan bergu, perlengkapan patroli, perlengkapan penegakan perda dan perkada ini harus lengkap ya. Karena kalau nggak lengkap ya kalian susah nanti melaksanakan tugas dan fungsi kalian ya. Nah, ini pembinaan teknis apa saja nih kewajiban Pemda membina kalian ya. Pembinaan etika profesi. Nah, ini penting ya. Ya, pokoknya banyak ya. Ini yang muncul ya, yang oknum-oknum yang mencoreng nama baik Pol PP kan karena tidak beretika ya, semena-mena segala macam gitu ya. Nah, ini juga harus dibina supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang seperti itu. Tidak ada lagi oknum ya maksudnya. Koordinasi Satpol PP, pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini melalui diklat-diklat ya, diklat dan pelatihan termasuk sertifikasi ya, manajemen, penegakan kerja ya. Nah, itu apalagi peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP ya. Nanti mungkin kalian bisa ya, kalau sekarang kan zamannya itu zaman teknologi ya, zaman digital ya. Jadi mungkin pelayanannya tidak laporan masyarakat misalnya kepada kalian tidak melalui hard copy, surat datang ke kantor, tapi bisa juga mungkin dengan Instagram, dengan Twitter ya. Ya, itu silakan kalian berkreasi lah di situ ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu kan mengenai masalah teknologi itu udah di luar kepala ya. Jadi pelayanannya bisa Satpol PP kayak polisian itu kan sekarang udah banyak kayak Instagram tentang apa patroli polisi itu istilahnya apa Raimas Backbone ya. Raimas itu kan di Instagram ada, di TV udah ada ya. Jadi laporannya bisa langsung eh, ke Instagram ya, tinggal di tinggal di mention aja @Raimas misalnya. Nah, kenapa kalian nih Satpol PP Kabupaten A misalnya. Pak, ini di sini ada kerusuhan segala macem. Nah, baru habis itu kalian langsung bergegas. Jadi tidak harus datang ke kantor bikin surat laporan ya segala macam di tangan. Wah, itu udah jadul lah istilahnya kalau menurut saya. Ya, peningkatan kapasitas kelembagaan ya. Kapasitas kelembagaan ini dalam artian ya bukan secara fisik ya tapi secara non fisik juga ya. Artinya kalian punya landasan hukum yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi kalian. Tapi ini tugasnya ini ya Pemda ya, pembinaan ya. Apalagi koordinasi ya. Oke, ini silakan kalian baca bagaimana tentang koordinasi ya. Koordinasi ke siapa, tentang apa ya. Penting. Oke. Ini apa nih tadi? Tentang pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan. Silakan kalian baca sendiri ya. Ketentuan pelatihan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup ya. Oke. Pas PP nomor 6 ya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, kemudian di sini lampirannya ya penjelasan atas pasal-pasal. Jadi kalau silakan kalian baca kalau ada pasal-pasal yang tidak jelas ya, yang butuh interpretasi lebih lanjut silakan baca di penjelasannya atau lampiran ini ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan juga silakan kalian cantumkan pertanyaan di kolom komentar ya. Saya kira itu demikian yang bisa saya share ya, kita bahas sama-sama buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, belajar dan terus latihan-latihan soal tiap hari. Dan sekali lagi ingat juga dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Salam dari Binjai.